Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Anggraheni, NIM 261511028 dari kelas TB3A. Topik pada hari ini yang saya bahas adalah tentang jenis-jenis penyajian makanan. Baiklah, mari kita simak videonya. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Hello, good morning. How are you guys? I hope you are well. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Okay, before we start our lesson today, it's better we pray together. Berdoa mulai. Praying begin. Selesai. Finish. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya akan mengulas sedikit mengenai materi pembelajaran kita yang kemarin. Nah, apakah ada masalah dengan materi pertemuan kita yang kemarin? Jika tidak, mari kita lanjutkan. Alright, before we start our lesson today, I will review a little about our study in the previous meeting. Was there a problem with our lesson yesterday? If not, let's move on. Baiklah, pada pertemuan kita sebelumnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis bahan pokok makanan yang ada di Indonesia. Nah, apakah kalian masih ingat mengenai bahan-bahan pokok makanan yang ada di Indonesia? Apa saja sih kira-kira? Okay, in the previous meeting, we discussed about types of food staples. Well, do you still remember the basic ingredients of food in Indonesia? What is it about? Baiklah, sepertinya kalian sudah agak lupa ya, tapi tidak apa-apa. Saya akan mengulasnya kembali. Looks like you've forgotten a bit, huh? But it's okay, I will review it again. Jadi, bahan-bahan pokok makanan yang ada di Indonesia itu adalah nasi, jagung, sagu, dan juga gandum. So, the staple food ingredient in Indonesia include rice, corn, sagu, and wheat. Jadi, bagaimana? Apakah kalian sudah mengingat deskripsi tentang masing-masing bahan makanan tersebut? How? Have you memorized the description of each of these ingredients? Baiklah, jika kalian sudah mulai mengingatnya, maka saya tidak akan mengulasnya lebih dalam lagi. Dan sekarang kita akan masuk ke materi pertemuan kita pada hari ini. Nah, materi pertemuan kita pada hari ini itu tentang jenis-jenis penyajian makanan. Alright, if you guys already remember it, then I won't go into detail about it. And now we will go directly to the material of today's meeting. Today's meeting material is about types of food presentation. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja pembagian jenis penyajian makanan itu. Here, I will explain about what the distribution of the types of food presentation is. Nah, makanan itu dalam penyajiannya terbagi menjadi 3, yaitu makanan pembuka, makanan utama, dan juga makanan penutup. The food in the presentation is divided into 3, namely appetizer, main course, and dessert. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai makanan pembuka. For the first discussion, we will talk about appetizer. Kalian tahu kan makanan pembuka itu makanannya seperti apa? You know what kind of appetizer is an appetizer? Jika belum, saya akan menjelaskannya. Namun, sebelum saya menjelaskan apa itu makanan pembuka, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu makanan. Oke. Nah, makanan itu adalah sesuatu yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat dikonsumsi dan bermanfaat untuk tubuh. So, food is something made from ingredients that can be consumed and beneficial for the body. Nah, dalam penyajian makanan itu biasanya terbagi menjadi 3, yaitu makanan pembuka, makanan utama, dan juga makanan penutup. In serving food, usually it is divided into 3, yang saya sebutkan tadi, namely appetizer, main course, and dessert. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makanan pembuka. And now we will talk about appetizer. Makanan pembuka itu adalah urutan penyajian makanan yang paling awal. Makanan pembuka itu sebaiknya mempunyai rasa yang sedap, ringan, menyegarkan, memiliki ukuran kecil, dan dihidangkan dengan tampilan yang menarik. The appetizer is the very first order of serving food. The appetizer should have a delicious taste, like refreshing, have a small size, and be served with an attractive appearance. Nah, biasanya makanan pembuka itu terdiri dari
Usually, the appetizer consists of soup, salad, dan risol. Soup, salad, and rissoles. Sekarang saya akan mengenalkannya satu persatu. Now, I will introduce them one by one. Baiklah, yang pertama adalah alright, and the first is soup. Soup dalam bahasa Inggris disebut soup. Soup in English is called soup. Bisakah kalian mengulangi perkataan saya? Can you repeat what I say? Baiklah, mari kita mulai. Okay, let's begin. Soup. S-U-P. Soup. 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 Okay, good job. Nah, sup itu adalah makanan berkuah yang terbuat dari daging, tulang, ikan atau ayam, dan sayuran atau bahan lain yang dibuat dengan mendidihkan bahan dengan bumbu. Soup is a soupy food made from meat, bones, fish, or chicken, and vegetables or other ingredients made by boiling ingredients with spices. Nah, selanjutnya yang kedua adalah next, the second is salad. Salad dalam bahasa Inggris disebut salad. Salad in English is called salad. Bisakah kalian mengulangi perkataan saya? Can you repeat what I say? Salad. S-A-L-A-T. Salad. 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 Oke, good job. Nah, salad itu adalah jenis makanan yang terdiri dari campuran sayur-sayuran dan bahan-bahan makanan yang siap santap. So, salad is type of food consisting of a mixture of vegetable and ready-to-eat food ingredients. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah and then the third is risol. Risol dalam bahasa Inggris disebut rissoles. Risol in English is called rissoles. Bisakah kalian mengulangi perkataan saya? Can you repeat what I say? Oke, baiklah, mari kita mulai. Oke, let's begin. Risol. R-I-S-O-L. Risol. 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 Oke, good job. Nah, risol adalah sebuah pastry berisi daging, cincang, dan sayuran yang dibungkus dengan dadar dan digoreng setelah dilapisi tepung panir dan kocokan telur ayam. So, rissoles is a pastry filled with minced meat and vegetables, wrapped in an omelette, and deep fried after being coated in bitter fruit and beaten egg. Lalu, jenis penyajian makanan yang kedua adalah makanan utama. Then, the second type of presentation food is the main course. Nah, makanan utama adalah makanan yang disajikan sebagai makanan inti. Bahan makanan untuk makanan utama ini berasal dari bahan hewani. The main course is the food served as the main course. The food ingredients for this main course come from animal ingredients. Terus, makanan utama itu biasanya terdiri dari main course usually consists of daging, unggas, dan makanan laut, meat, poultry, and seafood. Sekarang saya akan mengenalkannya satu persatu. Now, I will introduce them one by one. Baiklah, yang pertama adalah daging. Daging dalam bahasa Inggris disebut meat. Daging in English is called meat. Nah, bisakah kalian mengulangi perkataan saya? Can you repeat what I say? Baiklah, mari kita mulai. Okay, let's begin. Daging. D-A-G-I-N-G. Daging. 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 Okay, good job. Nah, daging adalah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang. Nah, makanan ini meliputi steak, rendang, sate, dan lain-lain. So, meat is the soft part of animal that is wrapped in skin and attached to the bone. This food includes steak, rendang, sate, and others. Baik, selanjutnya yang kedua adalah next, the second is unggas. Unggas dalam bahasa Inggris disebut poultry. Unggas in English is called poultry. Bisakah kalian mengulangi perkataan saya? Can you repeat what I say? Baiklah, mari kita mulai. Okay, let's begin. Unggas. U-N-G-G-A-S. Unggas. 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 Okay, good job. Nah, unggas adalah jenis hewan ternak
yang dimanfaatkan daging dan telurnya sebagai bahan makanan. Nah, makanan ini meliputi ayam, bebek, kalkun, dan lainnya. So, poultry is a type of livestock that is used for meat and eggs as food. This food include chicken, duck, turkey, and other. Nah, selanjutnya yang ketiga, then the third is makanan laut. Makanan laut dalam bahasa Inggris disebut seafood. Makanan laut in English is called seafood. Bisakah kalian mengulangi perkataan saya? Can you repeat what I say? Baiklah, mari kita mulai. Makanan laut. Okay, let's begin. Makanan laut. M-A-K-A-N-A-N. Makanan. L-A-U-T. Laut. Makanan laut. Makanan laut. Makanan laut. Okay, good job. Nah, makanan laut adalah makanan berupa hewan dan tumbuhan laut yang diambil dari hasil laut maupun budidaya. Makanan ini meliputi ikan, udang, kepiting, dan lain-lain. So, seafood is food in the form of marine animals and plants taken from marine product and cultivation. These food include fish, shrimp, crab, and more. Nah, selanjutnya jenis penyajian yang ketiga adalah makanan penutup. Next, the type of food serving is dessert. Makanan penutup adalah bagian hidangan pada umumnya yang disajikan pada akhir makanan. Biasanya terdiri atas makanan yang manis walaupun terkadang berupa makanan yang memiliki rasa yang kuat seperti keju. So, dessert is part of a dish that is generally served at the end of a meal, usually consisting of sweet foods, although sometimes in the form of foods that have a strong taste, such as cheese. Nah, makanan penutup biasanya terdiri dari dessert usually consists of pie, pudding, dan es krim. Pie, pudding, and ice cream. Sekarang saya akan mengenalkannya satu persatu. Now, I will introduce them one by one. Baiklah, yang pertama adalah, alright, the first is pie. Pie dalam bahasa Inggris disebut pie. Pie in English is called pie. Bisakah kalian mengulangi perkataan saya? Can you repeat what I say? Baiklah, mari kita mulai. Okay, let's begin. Pie. P-A-I. Pie. 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 Okay, good job. Nah, pie adalah makanan yang terdiri dari kulit kue kering dengan isi yang beraneka ragam berupa kacang, coklat, buah, keju, dan juga lainnya. So, pie is food consisting of pastry skin with various contents in the form of nuts, chocolate, fruit, cheese, and other. Nah, selanjutnya yang kedua adalah next, the second is pudding. Pudding dalam bahasa Inggris disebut pudding. Pudding in English is called pudding. Oke, bisakah kalian mengulangi perkataan saya? Can you repeat what I say? Baiklah, mari kita mulai. Oke, let's begin. Pudding. P-U-D-I-N-G. Pudding. 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 Oke, good job. Nah, puding adalah sebuah hidangan penutup yang umumnya dibuat dari bahan-bahan yang direbus, dikukus, atau dipanggang, dan biasanya ditambahkan potongan buah dan juga susu. So, pudding is a dessert generally made from ingredients that are boiled, steamed, or baked, and usually add pieces of fruit and milk. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah, now the third is ice cream. Es krim dalam bahasa Inggris disebut ice cream. Es krim in English is called ice cream. Bisakah kalian mengulangi perkataan saya? Can you repeat what I say? Baiklah, mari kita mulai. Okay, let's begin. Es krim. E-S-K-R-I-M. Es krim. Es krim. Es krim. Okay, good job. Es krim adalah makanan yang terbuat dari susu, gula, krim, dan juga air yang disajikan dalam keadaan beku dan juga dingin. So, ice cream is a food made from milk, sugar, cream, and water served frozen and cool. Baik, lalu kesimpulannya adalah, alright, the conclusion is, jadi
Dalam penyajian makanan itu ada 3 jenis, yaitu apa tadi? So, in the presentation food, there are 3 types. Namely, what was it? Iya, betul sekali. Yaitu makanan pembuka, makanan utama, dan juga makanan penutup. Yes, true. Namely, appetizer, main course, and dessert. Nah, dari beberapa makanan tadi, apakah kalian pernah mencobanya? Well, from some of this food, have you ever tried them? Wah, luar biasa sekali. Lalu bagaimana rasanya? Enak bukan? Wow, amazing. So then, how does it feel? Delicious, right? Oke, senang mendengarnya. Baiklah, sebagai penutup dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan kalian sebuah tugas individu, yaitu carilah contoh-contoh makanan dari setiap penyajian makanan yang telah saya jelaskan tadi. Untuk contohnya minimal 3 makanan. Apakah ada pertanyaan mengenai tugasnya? Please to hear it. Alright, to conclude the lesson at this meeting, I will give you an individual assignment. That is, look for examples of food from each type of food presentation. That is, look for examples of food from each of food presentation that I have described earlier. For example, a minimum of 3 meals. Do you have any question about the test or the assessment? Oh ya, tugasnya ini tidak perlu dikumpulkan, hanya saja pada pertemuan selanjutnya saya akan berikan kalian kuis mengenai tugas tersebut. Jadi, pastikan kalian sudah mengenai betul mengenai makanan-makanan yang kalian sebutkan tadi. Bisa dipahami? Oh yes, assignment do not need to be collected. It's just that in the next meeting, I will give you a quiz about the test. So, make sure you know exactly about what food you are mentioning. Can you be understood? Baiklah, saya rasa cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Alright, I think we've learned enough for today. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan materi sayuran. And see you at our next meeting with vegetables. Oh ya, sebelum kita menyudahi pertemuan kita pada kali ini, saya akan mengulas sedikit mengenai materi untuk pertemuan selanjutnya. Okay, yes, before we end this meeting, I will review a little about the material at the next meeting. Nah, jadi sayuran itu adalah sebuah bahan pangan nabati yang biasanya mengandung kadar air tinggi yang biasanya dikonsumsi setelah dimasak atau diolah dengan cara tertentu. Nah, sayuran ini mengandung berbagai macam nutrisi dan vitamin yang berguna bagi tubuh kita. So, vegetables are a term for plant foods that usually contain high water content, which can be consumed after being cooked or processed in a certain way. These vegetables contain a variety of nutrition and vitamin that are useful for our bodies. Baiklah, dari ulasan sedikit tadi, apakah kalian ada yang sudah tahu mengenai jenis-jenis sayuran? Okay, from the little review, are you familiar with this type of vegetables? Wow, kerja bagus. Baiklah, jika kalian sudah tahu sedikit tentang materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, maka saya rasa untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih mudah ya. Wow, good job. Well, if you already know a little about our next material, so I think our next meeting will be easier, right? Baiklah, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugas kalian agar kuis pertemuan selanjutnya kalian bisa menjawab dengan baik. Alright, I think that's enough for our meeting this time. Thank you for your attention. Don't forget to your assignment so that the quiz for the next meeting you can answer well. Baiklah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi jenis-jenis sayuran. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, tetap semangat mengikuti pembelajaran dengan saya, dan jangan lupa selalu tersenyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you at the next meeting with the material types of vegetable. Stay healthy, stay immune, keep up spirit of learning with me, and don't forget to always smile. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you next time.